Info Tegal melaporkan dari Slawi. 3 kasus pencabulan anak di Tegal. 1. Munasek 53 tahun, seorang pengurus sekaligus guru ngaji pondok pesantren di Desa Begawat Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal tega mencabuli santriwatinya sendiri. Perbuatan cabul itu tega dilakukannya, karena dia tergoda dengan kecantikan para santriwatinya yang masih di bawah umur itu. Apalagi secara tidak sengaja, pelaku kerap melihat santriwatinya itu sedang mandi. Wakapolres Tegal, Kompol Didi Dewantara mengatakan peristiwa tak senonoh itu terungkap, ketika ayah korban bermaksud menjenguk anaknya. Sang ayah pun langsung bertemu dengan pelaku sebagai pengasuh ponpes. Modus pelaku yakni melampiaskan hasrat kepada santriwati yang menurutnya memiliki paras cantik, tandasnya. Wakapolres menambahkan perbuatan cabul yang dilakukan pelaku yakni dengan cara mencium pipi dan bibir korban. Bahkan, pelaku juga sempat meraba dada korban. Sementara Munasik mengaku hanya mencium pipi korban. Dia melakukannya karena tanpa sengaja kerap melihat korban mandi saat sedang sholat. Saya tidak sengaja sering lihat korban mandi saat sedang sholat, ujarnya. 2. TH, 43 tahun, seorang guru honorer salah satu SD di Kabupaten Tegal, diduga mencabuli siswinya. Ironisnya, perbuatan tak senonoh itu dilakukan berulang kali. Selain di ruang kelas, pelaku juga melakukan aksi kejinya itu di bawah jalan tol Pejagan Pemalang. Tepatnya di Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna. Wakapolres Tegal, Kompol Didi Dewantara mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar 2019 lalu. Saat itu, korban masih duduk di bangku kelas 4 SD. Kasusnya terungkap saat ibunya mendengar tiba-tiba korban menangis di sekolah, katanya saat pers rilis di Mapolres Tegal, Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 siang. Setelah sampai di rumah, rincin Wakapolres, ibu korban kemudian menanyakannya lebih detail kepada sang anak. Korban pun lalu menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya sebelumnya. Kepada ibunya, korban bercerita kalau dirinya pernah dicabuli pelaku, ujarnya. Menurut Wakapolres, korban mengakui perbuatan cabul pelaku dilakukan di ruang kelas saat kondisinya sepi. Oleh pelaku, bagian dada korban diraba-raba. Selain itu, korban juga mengaku pernah dijadikan pelampiasan nafsu pelaku di bawah jalan tol, tambahnya. Mendengar pengakuan anaknya, ibu korban kemudian melaporkan kejadiannya ke polisi. Personel Satreskrim Polres Tegal pun langsung bergerak cepat, sampai berhasil mengamankan pelaku. 3. Waryadi warga Warureja yang mencabuli anak lelakinya sendiri berinisial AA. Perbuatan cabul tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu sampai Januari tahun 2022. Tepatnya pelaku tega cabuli anak kandungnya sendiri sejak korban berusia 17 tahun sampai saat ini menuju 21 tahun. Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantoro mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan bermula saat Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat di dalam rumah Desa Sidamulya, RT 007-001, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal terjadi keributan antara pelaku dengan korban. Kemudian kakak dari korban menanyakan kepada pelaku yang notabene-nya adalah ayah kandung sebetulnya ada permasalahan apa sampai bisa terjadi keributan. Dari sinilah, korban akhirnya menceritakan apa yang ia alami selama ini yaitu menjadi pemuas birahi sang ayah kandung alias menjadi korban pencabulan. Mengetahui kenyataan tersebut, kakak korban dan juga sang ibu melapor ke Satreskrim Polres Tegal pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Mohon maaf sebelumnya, jadi korban ini mengalami perbuatan cabul berupa alat kelamin pelaku masuk ke dalam anus korban. Selain itu, pelaku juga menyuruh korban memegang alat vital korban. Adapun korban mendapat perlakuan demikian sejak dia berusia 17 tahun, ungkap Wakapolres Tegal, Kompol Didi, pada update info Tegal, Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Setelah dilakukan proses pemeriksaan, menurut Wakapolres, modus pelaku tega melakukan aksi bejat tersebut karena pelaku tidak mendapat pemenuhan kebutuhan biologis atau belum merasa terpuaskan oleh sang istri, sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya. Mengingat tindakan tersebut sudah dilakukan pelaku sejak korban berusia di bawah umur yaitu 17 tahun, maka tetap diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016, ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan tambahan sepertiga karena pelaku merupakan ayah kandung si korban. Kami berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tegal untuk memulihkan psikologis korban. Kami terus melakukan pendampingan terhadap korban, harapannya supaya bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Terlebih korban ini kan mendapat perlakuan menyimpang dari sang ayah, supaya ke depan tidak kemudian menjadi pelaku, mengingat sebelum-sebelumnya korban bisa menjadi pelaku tindakan yang sama, jelasnya. Kasat Reskrim Polres Tegal, AKPI Dewa Gede Ditya, menambahkan pada saat kejadian pencabulan korban tidak ada perlawanan karena merasa takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh pelaku seperti ancaman akan dipukul dengan arit atau benda tajam dan lain-lain. Korban pastinya sempat merasa takut, hal ini terbukti karena sempat tidak tinggal di rumah tapi tidak lama dihampiri oleh pelaku dan terjadilah keributan. Tindakan cabul dimungkinkan lebih dari 5 kali mengingat jangka waktunya mulai tahun 2018 sampai tahun 2022, terang Kasat Reskrim.
Pelaku pencabulan yang merupakan ayah kandung korban, Waryadi, saat ditanya mengapa tega melakukan tindakan keji tersebut, ia mengaku birahinya meninggi tapi terkadang sang istri menolak berhubungan suami istri. Ditanya apakah memiliki kelainan seksual atau tidak, Waryadi mengatakan tidak tahu, tapi ia mengatakan pernah meminta kepada sang istri untuk melakukan hubungan seksual dari bagian belakang anus atau dubur. Pelaku mengakui memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga sampai tega melakukan perbuatan menyimpang kepada sang anak. Sesuai penuturan pelaku, ia sudah melakukan pencabulan sebanyak lebih dari 7 kali. Kalau ditanya menyesal atau tidak, ya saya menyesal. Sebelum melakukan saya mengancam menggunakan arit bahwa akan dipukul jika tidak mau. Saya juga mengancam untuk jangan menceritakan ke siapapun mengenai kejadian itu. Kenapa anak sendiri? Ya karena saya mau, jajan, di luar tapi tidak punya uang, ujar pelaku. Terima kasih sudah nonton video dari Update Info Tegal, dukung kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya bagi yang belum. Bagi yang sudah subscribe, beri kami kritik dan saran melalui komentar. Kalau Anda suka dengan video kami, klik logo jempol atau like. Udah sampai sekarang waktu itu udah ketahuan. Jadi istri kayaknya semakin apa itu? Birahinya semakin terus, saya minta terus kasih. Berapa kali Dan? Lakukan itu sama anaknya berapa kali, Pak? Udah lebih kayaknya. Lebih berapa? Berapa? 7 kali. Nah, 7 kali lebih. 7 kali lebih. Kepada anak itu. Iya. Kenapa kok sampai tega anaknya sendiri di? Saya waktu itu birahi saya mulai mau berhubungan intim dengan istri. Kadang-kadang istri menolak, Pak. Menolak karena jenengan minta juga lewat belakang atau Enggak, depan. Pernah dilayani istri kan? Pernah. Seperti itu. Iya. Jadi emang Anda mungkin punya kelainan Pak ya? Gitu? Nggak tahu, Pak. Iya. Nggak tahu. Tapi perilaku itu kan berulang seperti itu ya Pak ya? Iya. Sampai anak ini loh, tujuan sampai itu. Apa nggak punya rasa penyesalan atau gimana? Ada, Pak. Penyesalan. Apa yang ditakutkan setelah ini? Takut saya mau puasa yang puasa. Terhadap anak apa? Ya. Takutnya gimana ya? Belum bisa jawab. Iya kan, anak tentunya punya beban Iya. kejiwaan apa? Iya. Sudah pernah diperlakukan seperti itu ya. Iya kan? Iya. Jadi memang karena hasrat seksualmu yang tinggi, Iya. punya kelainan pengen seperti itu ya? Oh ya. Iya kan? Ngomong kalau jenengan ngomong nggak pernah dilayani, mau istri juga pernah melayani lewat belakang. Kadang-kadang nolak. Ya karena lewat belakang itu makanya nolak. Iya. Coba kalau lewat itu depan dok baik-baik.